Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam rangka Roadway to Christmas, kita siap mau berkunjung ke rumah Ibu Ice dan Ibu Oni. Tadi sebelum ini kita berbincang-bincang dengan Ibu Esther, Ketua Blesscom-nya. Ada banyak kesaksian yang luar biasa pemeliharaan Tuhan selama masa pandemi. Nanti kita ceritakan lebih lanjut. Tuhan berkati. Halo, Ibu Ice. Leslie dari Ibu Oni. Terima kasih banyak. Ya, Charles di Kristi. Tapi lebih daripada itu kita berdoa kehadiran Tuhan lewat Natal. Amin. Suara Tuhan di sini ya. Amin. Oke. Silakan duduk. Ya. Kristi yang anaknya dan kemarin tadi yang kita sakit itu. Oh, yang sakit dulu ya. Oleh mujizat Tuhan disembuhkan. Iya, pas lagi mau ini sih kebaktian itu. Lagi makan di sini. Lagi makan di sini ya. Terus tiba-tiba kebas semua. Iya, kayak nggak bisa bergerak semua, kaku. Oh, tapi jadi cuma sebelah ibadah kanan. online gitu. Lagi mau persiapan. Lagi mau persiapan. Lagi mau persiapan ibadah online. Terus, mulai itu lagi makan siang. Sini kakak di sebelah Duduk kanan. di sini, saya ada di sini. Contohnya dia udah begini. Udah Sini miring. kenapa? Udah miring semuanya, mukanya juga udah miring gitu. Saya hanya bilang, Kristi, oleh beliau Yesus kamu udah sembuh, kamu Amin. udah sembuh ya. Kamu nggak stroke, kamu udah sembuh. Terus dia nggak bisa apa-apa gitu. Bisa Tapi ngomong. memang kita mau ibadah ya, Iya. itu Mama lagi persiapan perjamuan. perjamuan. Jadi Jadi hari Minggu kejadiannya. habis itu sempet berdoa terus ikut perjamuan. Iya. Iya. Pas dengar khotbah juga kan, itu udah pas udah mulai juga. Pak Oto lagi Pak khotbah Oto. tentang kesembuhan. Iya, Nah, iya. sudah pas Kesembuhan. banget. Iya. Tiba-tiba dia udah bisa, kakinya bisa begini, tangannya bisa begini. Bergerak. Ininya udah, pokoknya itu mujizat deh. Langsung sembuh gara-gara firman Tuhan. Ya, ya. Nggak lama, cuma Iya. sekitar 30 menit deh udah bisa duduk. Padahal Bang Oto pas lagi kesembuhan, Ya. tiba-tiba dia udah kakinya udah begini, udah bisa telan perjamuan. Wah, ajaib ya. Aduh, itu luar biasa. Nangis. Saya cuma bisa ngomong, Kristi sembuh, udah bener-bener Yesus, Kristi itu udah sembuh ya, kamu tuh udah sembuh. Kamu nggak sakit, kamu nggak stroke, kamu nggak apa. Nah, kebetulan ya iman dia juga ya, harus dia punya iman juga. Semuanya Tuhan udah selesaikan di kayu salib. Amin. 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 Apa yang sudah Tuhan selesaikan itu menjadi realita dalam hidup kita tergantung iman kita Iya. kepadanya dalam keseharian, dalam kehidupan. Iya. Ya. Jadi terus pegang kepercayaan terhadap karya Kristus di atas kayu salib. Amin. Dan tadi kesaksiannya seperti itu, saya tiba-tiba diingatkan, itulah Tuhan kita yang adalah roh dan hidup gitu ya. Dimana kita menyembah dia itu dalam roh dan kebenaran. Iya. Nah, waktu awal masuk pandemi, banyak orang bingung. Iya, betul. Karena nggak bisa ke gereja, Iya. bagaimana nanti aku Iya. bisa mendapatkan berkat Tuhan? Iya. Karena merasa kalau nggak hadir dalam gedung gereja, Iya. seolah-olah Iya. Tuhan tidak hadir. Iya, betul. Nah, waktu itu saya diingatkan Tuhan, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Iya. Ya, di mana di tepi sumur itu, lalu Tuhan Yesus bilang bahwa kamu saya bacain aja ya, Yohanes pasal 4 itu ya, ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Amin. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi Tuhan ingatkan bahwa yang penting bukan di gunung ini atau di Yerusalem, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga ketika ibadah online, asal hati kita siap untuk menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan sambil kayak baca-baca medsos gitu ya. Nah, Asal ya. bukan asal-asal, tapi kayak Kristi tadi saksikan, menyiapkan diri untuk mengikuti ibadah online, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan berkenan, Tuhan hadir, Amin. sehingga kehadiran Tuhan itu nyata dan menyembuhkan Kristi. Amin. Nah, sebagian orang kadang-kadang ikutin ibadah online itu ya kayak baca medsos atau nonton YouTube gitu. Nah, sebenarnya adalah harus tetap menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, bukan berarti tidak memerlukan ibadah yang tatap muka di gereja. Ya, itu perlu supaya kita membangun hubungan persaudaraan, kasih bersama-sama, saling menguatkan, menyembah Tuhan. Tetapi kalau lagi tidak bisa begitu, tetap di mana? Bukan berarti tidak mengalami. Tadi luar biasa kesaksiannya. Itu bukti bahwa Tuhan hadir ketika ibadah-ibadah walaupun secara online. Rajin hope, rajin leskom, setiap Iya. Jumat. Setiap Jumat. Makanya jangan bolos-bolos, lu bilang. Berarti rajin ini termasuk rajin, makanya dapat Iya. apresiasi juga. Ya, puji Tuhan setia ya. Iya benar. Kita setia segini, Tuhan Ya. setia berkelimpahan. Amin. Bahkan kadang kita lagi nggak setia, tapi Tuhan tetap setia. Iya, Iya, Bapak amin. yang baik ya. Oke. Iya. Jadi ini kita kunjungan ini dalam rangka Roadway to Christmas. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu jalan menuju Natal. Ya, kita mau memasuki masa Natal. Di rumah ini sudah ada pohon Natal ya, tanda-tanda mau mengingat Natal. Nah, perayaan Natal tahun ini juga kan ada pembatasan-pembatasan jumlah yang bisa ikut ibadah bersama. Jadi nanti ada sebagian yang bisa ikut, sebagian mungkin nggak bisa ikut. Tetapi kesaksian Kristi tadi ini akan menguatkan jemaat yang mengikutinya secara online bahwa hadirat Tuhan pun akan bisa dirasakan, berkatnya Online pun maupun offline. akan bisa dialami ya. Mujizatnya pun akan bisa dialami walaupun mengikuti secara online. Nah, kunjungan Roadway to Christmas ini juga kita lakukan karena mempertimbangkan kondisi seperti itu untuk membuat jemaat-jemaat semuanya merasakan bahwa Tuhan peduli. Ya, nah kesaksian Kristi ini nanti akan ditayangkan di YouTube gitu ya. Ya, dalam program Roadway to Christmas ini menjadi kesaksian bagi jemaat yang lain bahwa Tuhan peduli. Tuhan pun ingin nyatakan mujizatnya. Tuhan pun ingin nyatakan kuasanya bagi semua jemaat ya. Dan kita datang mewakili gereja GKKD Jakarta ya, yang di pusat gitu ya. Di sini pelayanannya di bawah pelayanan wilayah Southers gitu ya. Tapi kita semua satu di dalam Tuhan ya. Kita datang untuk menunjukkan bahwa ada kepedulian, ada perhatian bukan hanya dari keluarga besar GKKD Jakarta, tetapi bukan hanya dari kita, sebenarnya juga ada kepedulian Tuhan buat umatnya. Sama seperti malam Natal waktu Yesus lahir, ada kepedulian Tuhan menyatakan bahwa ada kabar baik, kabar sukacita bagi semua manusia. Dia datangi gembala di padang ya, dengan malaikat memberitahu. Tuhan juga mendatangi orang Majus dengan tanda-tanda bintang di langit. Ya, jadi pernyataan sukacita kelahiran Yesus itu disampaikan oleh Tuhan melalui lawatan kepada banyak orang yang Tuhan berkenan, tetapi caranya Tuhan menyatakan lawatannya itu ada yang penglihatan malaikat muncul, tetapi ada yang orang Majus itu nggak dapatkan penglihatan itu, tapi mereka melihat tanda-tanda di langit, ada bintang yang menunjukkan kelahiran Sang Juru Selamat. Mereka nggak ngerti, mereka datangi
Herodes, raja waktu itu. Herodes pun bingung, kumpulin ahli-ahli Taurat, coba selidiki, ini orang melihat tanda bintang di langit, katanya ada raja yang lahir. Nah, Herodes suruh ahli Taurat buka kitab, lalu ketemulah di kitab Mika bahwa di Bethlehem, Efrata, di situ tempat raja itu akan lahir. Cuman ahli-ahli Taurat ini, walaupun mereka baca di kitab tentang itu, tapi kok mereka nggak pergi ya ngikutin orang Majus itu. Mereka hanya bilang di Bethlehem, terus diam aja. Nah, itu yang Tuhan tidak mau dengan umat Tuhan. Tuhan mau umat Tuhan merespon tentang berita kabar baik Yesus yang lahir itu. Nah, itu udah 2000 tahun yang lalu ya. Dia sudah di sorga sekarang, sudah menyelesaikan tugas ketika dia datang ke dunia ini. Tapi dia nanti akan datang lagi sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan itu tema Natal kita. Iya. Jesus, Jesus, Lord of Lords, King of all Kings. Ya. Ya. The church. Ya. Ada. Nah, the church. His church conquer over kings and enemy. Jadi karena Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, otoritas kekuasaannya itu diberikan kepada gerejanya. Kita ini, kita pun ada kuasa untuk mengalahkan raja-raja atau musuh-musuh kehidupan rohani kita. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tema Natal kita. Nah, jadi dalam rangka tema Natal itu kita rindu semua jemaat Tuhan merindukan sesuatu dari Tuhan, lawatan Tuhan, sama seperti orang Majus melihat tanda-tanda itu, mereka ingin berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ahli-ahli Taurat, mereka baca di kitab itu, tapi mereka nggak merespon. Nah, kita rindu nih Kristi dan Bu Oni, Pak Charles, ya rindukan sesuatu pada Natal ini. Rindukan lawatan Tuhan. Ya. Boleh di-share, Tante Boni. Yuk, kita doa sama-sama. Ada yang mau di kerinduannya? Oh, usaha Pak Charles. Usaha apa Pak Charles? Kita tanah. Oh, jual beli tanah. Iya. Oke. Ada lagi? Nah, dari Ibu? Anak ini, saya mau dia sehat, Semakin sehat. semakin sehat, dapat pasangan yang Dari Tuhan. seiman. Amin. 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 Kita angkat satu pujian ya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Di tempat ini. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Amin. Kami mengalami, kami merasakan, kami mengecap kenyataan satu fakta bahwa Tuhan kami Tuhan yang berkuasa. Bahwa Amin. Tuhan kami Tuhan yang maha pengasih. Tuhan kami
Tuhan yang berlimpah dengan anugerah. Tuhan kami, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat-sangat yang terutama diandalkan dalam segala keadaan. Amin. Amin. Keadaan yang terpelik sekalipun. Amin. Ketika tidak ada dokter dalam kondisi yang baik-baik saja, tiba-tiba seperti ada serangan suatu penyakit, melemah, tetapi dengan kehadiran Tuhan, Amin. dengan firman Tuhan, Engkau melawat dan Engkau menyembuhkan. Amin. Itu terjadi di tempat ini. Kami mendengarnya tadi Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima Amin. kasih, Amin. terima kasih. Karena itu dalam malam hari ini, sebagai suatu rangkaian perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun ini, kami sudah berada di penghujung dari tahun ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi. Malam hari ini kami bersama-sama dengan keluarga Pak Charles, Ibu Oni, dan Desti di tempat ini, dengan Ketua Persekutuan, Ibu Esther, dengan kami semua Tuhan hamba-hambamu, tapi kami juga anak-anakmu. Kami bersujud berterima kasih untuk segala karya Tuhan yang besar kepada keluarga ini sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan. Kalau mereka mengalami tahun ini kebesaran, kebaikan Tuhan, anugerah yang melimpah, kami percaya. Amin. Tuhan bawa mereka memasuki tahun 2022 dengan suara Tuhan, dengan perkataan Tuhan, dengan janji firman Tuhan. Karena Engkau katakan, Engkau Tuhan dari segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Dan His Church, kami adalah gereja Tuhan, conquer over the enemy, melewati segala musuh, keadaan-keadaan sesulit apapun. Akan penguasa-penguasa di udara, Tuhan katakan conquer. Bahkan di perjanjian baru katakan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Natal adalah karya, dimulainya karya penyelamatan Allah dengan memberikan Yesus putranya turun ke dunia ini dan menjalani perjalanan kehidupannya selama 33 tahun. Dan Tuhan Yesus naik ke Bukit Golgota, Kalvari, dan Engkau menyerahkan dirimu seperti menjadi anak domba Allah yang disesah, dan Engkau mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit kembali dari antara orang mati, dan Engkau akan datang kedua kali. Natal masa Advent ini mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu dan mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami gerejanya mengalami conquer over the enemy. Kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terbatas, tetapi lawatan Tuhan di tempat ini tidak terbatas. Unlimited God, unlimited blessing terjadi atas tempat ini, atas rumah ini, atas keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh di bawah Tuhan. Firman-Mu berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami menjadi anak-Mu. Engkau memilih kami untuk mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam pengenalan kami akan Engkau, kami takjub dan kagum. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai. Dan sampai hari ini kuasa-Mu tidak berubah, dan penyertaan-Mu selalu ada bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga Pak Charles dan Ibu Oni di rumah ini, dan anaknya Kristi yang Tuhan sertai. Tuhan sudah
berkati dan terima kasih kuasa Tuhan bekerja menyembuhkan Kristi. Kami bersyukur bahwa semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami bersyukur bahwa semua karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Kami berdoa untuk Pak Charles yang merindukan pekerjaannya. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk tahun 2022 ini Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati Pak Charles dalam usaha jual beli tanahnya, dan Tuhan yang memberkati dan menuntun jalan-jalan kehidupannya, bahwa untuk mengalami mujizat Tuhan di dalam usahanya. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang berkata bahwa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah penjaga berjaga-jaga semalaman. Karena Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Yang berarti Tuhan, ketika kami menyerah, kami berserah, kami merasa tidak mampu, seperti orang yang tidur, sepenuhnya berserah kepada Tuhan, ketika itulah berkat Tuhan mengalir. Kami berdoa biarlah Pak Charles selalu berserah kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Biarlah tahun 2022 ini Tuhan, ini menjadi tahun yang menjadi luar biasa dalam kehidupan Pak Charles. Dan biarlah Pak Charles menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, yang keluarganya diberkati Tuhan, istri dan anak-anaknya diberkati Tuhan, sebagaimana janji Tuhan dalam Mazmur 128. Terima kasih Tuhan, berkat atas rumah tangganya mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan atas rumah tangga ini mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersukacita untuk hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa, bersepakat Tuhan untuk keluarga Pak Charles dan Bu Oni, juga Kristi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kristi juga akan mendapat pasangan hidup yang sepadan, seiman Tuhan, yang takut akan Tuhan. Amin. Kami percaya, kami berdoa sepakat hari ini Tuhan, biar Kristi nanti mendapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan buat keluarga ini. Kami percaya di dalam pelayanannya mereka akan semakin naik. Mereka semakin semangat melayani Tuhan. Di tahun 2022 nanti Tuhan, kami percaya kami sama-sama maju di dalam Tuhan, membangun gereja kami, membangun, memuliakan nama Tuhan terus. Terima kasih Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita angkat pujian. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Berkat Tuhan turun atas keluarga ini. Keajaiban Tuhan terus mengalir atas keluarga ini. Kerinduan mereka untuk Natal ini, Tuhan berbicara dengan kuat dan memberikan terus tuntunan dalam kehidupan mereka, biarlah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan memasuki tahun 2022, ada berkat daripada Bapa Surgawi yang luar biasa yang dianugerahkan melalui kuasa Kristus yang bekerja dalam hidup setiap anggota keluarga ini, biarlah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin.
Ya. Sebelum kita akhiri, saya tergerak menyampaikan bahwa yang tadi kita bilang orang Majus itu kan akhirnya datang kepada mencari Yesus dan ketemu kan di kandang domba. Mereka sujud menyembah kepada Yesus walaupun itu bayi di dalam palungan yang kalau dilihat kacamata manusiawi, kok bayi di dekat palungan itu tempat makan domba ya, di kandang domba kok disembah. Orang lain menganggap itu sesuatu yang aneh mungkin ya pada masa itu. Kan nggak tahu siapa ini. Jadi mereka tahu itu Tuhan. Dan mereka sujud, mereka menyembah, dan mereka mempersembahkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur. Nah, kita ada momen untuk perayaan Natal bersama tanggal 19 ini untuk memberikan persembahan seperti orang Majus itu. Yang terbaik yang bisa kita berikan. Besarnya itu bisa berbeda-beda tiap orang secara nominalnya, tetapi yang penting adalah kita ingin menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan, tanda kasih kita kepada Tuhan seperti orang Majus itu. Nah, itu ada bahan bleskomnya udah dibagikan nih dari pusat, belum terima? Iya. Ada ya. Ada juga kisah yang sama tentang kerinduan ya. Itu kalau kita baca kitab 1 Samuel pasal 1 tentang kelahiran Samuel ya. Itu kan di 1 Samuel pasal 1 itu ceritakan bahwa ayahnya Samuel, Elkana, dengan ibunya ya, cuman ayahnya itu punya 2 istri, Penina dan Hana. Hana tidak punya anak. Nah, tetapi Penina punya anak, dan Penina ini menyakiti hati Hana karena dia mandul. Nah, tapi yang bagus dari Elkana, kalau masalah istrinya 2 itu sekarang kita tahu itu enggak ya. Tapi yang bagus daripada Elkana adalah dia tiap tahun pergi menghadap Allah di Silo. Waktu itu tabut Allah ada di sana. Dan tiap tahun dia menghadap Allah di Silo, kalau dibaca di 1 Samuel pasal 1 itu, dia membawa persembahan khusus. Dan itu menunjukkan sebenarnya hati yang rindu kepada Tuhan. Karena itu memberikan persembahan yang terbaik yang bisa diberikan. Dan itu tahunan mereka itu. Nah, pada waktu mereka sedang ke Silo beribadah, menyembah Tuhan, membawa persembahan khusus itu, disitulah Hana berdoa, menyampaikan kerinduan hatinya kepada Tuhan. Dia itu ingin punya anak, dan Tuhan akhirnya jawab Samuel. Dan kemudian ketika Samuel lahir, dia persembahkan lagi Samuelnya. Padahal kan itu anak yang ditunggu-tunggu, tapi dia persembahkan lagi. Dan kemudian Tuhan berkati lagi Hana. Dia dapat 3 anak laki-laki lagi dengan 2 anak perempuan. Jadi dari kesaksian itu menunjukkan bahwa ada korelasi antara kerinduan hati dengan sikap hati membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Ya, jadi apapun itu, berapapun itu, tetapi lakukanlah dengan iman dan kerinduan supaya apa yang tadi dirindukan itu terjadi ya. Tuhan berkati. Ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dan memang selama saya bergabung di KKD itu tahun 2016, istri saya duluan. 14 saya. Setelah saya mendengar pengajaran-pengajaran dari Bang Otto, dari juga yang lain-lain, pembantu dan khususnya dari PIC, kita dikuatkan. Karena terus terang kita menjadi atau Bu Esther tidak, tapi kalau Bu Esther ini terus terang, semangatnya luar biasa. Dia kalau kunjungan ya kita cerita sedikit, bukan reskom kita ini. Orang lain aja dikunjungi juga. Luar biasanya gitu. Puji Tuhan ya. Banyak yang kita terima dari PIC bahwa
memang semangatnya untuk melayani, semangat yang lain-lain juga untuk memberkati orang juga. Kita menjadi teladan dan contoh bagi kita anggota dari Tuhan. Ya. Puji Iya. Tuhan. Nama Tuhan dipuji. Berkat Tuhan semakin mengalir atas Bu Esther. Amin. Kan ini ketua persekutuan yang seperti itu, semuanya itu akan mengalir dan mengalami pengurapan yang sama lebih lagi. Tahun depan lebih lagi ya Pak ya. Kita akan dengar lagi nanti dari kesaksian, kita dengar dari Bu Esther ada jawaban-jawaban doa 2022 ini. Amin. Luar biasa ya, termasuk dari Kristi. Amin. Saya sih bersyukur gitu ya, saya ada di gereja GKKD ini ya. Ya, bersyukurnya ya seperti begini ya, ada kunjungan. Jadi waktu dia sakit saya bilang, kamu gak sakit oleh Bilur Yesus, kamu tuh udah sembuh. 2000 tahun yang lalu Tuhan udah sembuhin kamu. Dan waktu dia udah sadar, saya tanya, kamu waktu sakit apa yang kamu? Ya aku cuman bilang, aku ini udah sembuh Tuhan, aku gak sakit. Aku tuh udah sembuh Tuhan, aku sembuh gitu terus dia. Iya, iya. Enggak, aku nggak stroke Tuhan, aku nggak stroke. Itu saya percaya dia begitu itu karena selalu dengar Iya. firman yang selalu katakan bahwa Tuhan udah selesaikan semuanya 2000 tahun yang lalu. Amin. Jadi itu Dan aja. firman Tuhan, iya dan amin. Ya. Kristi, ada yang mau disampaikan? Ya itu aja. Semenjak ke gereja di situ, yang seperti Mama bilang, Iya. jadi iman aku lebih bertumbuh lagi sih. Iya. Iya. Jadi memang pengajaran firman itu membangkitkan iman karena Iya, benar. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi apa yang bikin mujizatnya gitu, kita tuh nggak ke gereja, nggak datang ke gereja gitu, kita cuman online aja gitu. Mengalami. Cuman saya kasih dengar khotbahnya Bang Otto gitu, ini dengar ini bisa sembuh. Jadi saya bilang Roh Kudus itu ternyata Ada di mana? ada Ya. gitu. Jadi itu dia sakit. Hah. Biasanya dia paling rajin datang ke persekutuan, dia nggak datang, nggak nongol. Terus ayo kita kunjungan. Aku bersama ibu-ibu kan Banyak kunjungan di kunjungan. sini masuk. Baru duduk, Boni sakit ya. Kok udah lama nggak datang? Dia dengan enaknya bilang, iya gue kok udah nggak bisa nyium ya. Oh, Kristi juga ikut, semuanya pada lari Pak. Semua lari kabur semua. Karena yang satu mau ada aja nih. Nah, saya kan PIC, masa saya kabur kan? Dalam nama Tuhan Yesus, udah setiap hari baca Mazmur 91, gue tidak kena gini. Ya udah, ayo Boni kita berdoa. Deg-degan sih ada. Semua saya sebenarnya kena gitu. Saya udah nggak ada penciuman kan katanya. Tapi saya tuh nggak ada rasa takut, nggak ada sama sekali rasa takut gitu. Karena kan Bang Otto selalu bilang kalau kamu COVID dekat sama kalau kamu dekat sama orang COVID, orang yang COVID tuh sembuh. Gitu kan. Nah, saya nih kalau saya COVID saya selalu berdoa, suami saya setiap hari berdoa bahwa anak cucu nggak ada kena COVID. Jadi saya nggak percaya sama COVID. Saya ngomong sama suami saya, dia, gue nih udah nggak ada penciuman. Terus kata dia, wah sama, gue aduh sekarang gue juga belum bisa cium, kata dia gitu. Oh gitu, oh yaudah saya tanya ke dia lagi nih. Ya udah, jadi saya ya ini yang nggak kenapa-napa gitu. Nggak saya pikirin sama sekali, tapi sesek tuh masih gitu, sesek masih kalau siang gitu sesek. Saya minum air panas aja terus, minum air panas terus. Ini juga. Terus Esther datang kan, Esther datang dia doa sama sih. ibu-ibu. Dia bilang, aku nggak pernah datang ya, oh ya sakit ya. Iya, gue udah nggak bisa nyium dia pada kabur. Kabur semua keluar dari sini. Udah dia doain kita gitu, pas pulang, terus suami saya yang bilang gini, lah gue masih udah bisa nyium. Iya benar. Luar biasa ya. Hanya percaya gitu orang Bilur Yesus, saya tuh udah sembuh. Apa sih COVID nggak ada apa-apanya gitu. Amin. Itu penyakit kayak flu aja, saya minum obat biasa aja kok. Tapi pas Tante Esther datang, selesai doa,
Papa udah bisa cium. Tapi berarti kehadiran Tuhan nyata Iya. atas Iya. rumah. Iya, Ya, iya. kan itu tadi. Respon ya, Betul. segala respon. Ya, kalau tadi dibilang temanya Jesus Lord of the Lord, King of all kings, His church, gerejanya, berarti kita conquer all enemy, ya, segala penyakit apapun, kesulitan hidup apapun, ya kan, conquer, bahkan Tuhan bilang lebih dari pemenang. Dia menaklukkan, mengalahkan itu. Ya, pertama perasaan ketakutan itu menjadi nggak ada, virus-virus itu juga dilemahkan semua, daya tahan tubuh kita dikuatkan, semuanya mungkin, ya kan? Jadi demikian Pak dengan usaha tahun depan, ya. Amin. Luar biasa. Ya. Oke, terima kasih. Ngobrol lagi tapi nanti. Jonathan. Buat uang Natal. Belum Natal udah dapat kado Natal. Bilang apa? Iya. Baru deh. Jangan lupa minyak ya. Dan berkati tuh. Makasih. Kangen Natal, Kangen Natal, ya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita baru selesai dari rumah Ibu Oni. Dan tadi kita melihat betapa luar biasa Tuhan menyatakan kasih dan kehadirannya mengikuti ibadah online sehingga mujizat terjadi di rumah untuk anaknya yang stroke mendadak dan kemudian akhirnya cepat recovery ketika mendengar khotbah firman Tuhan disampaikan oleh Bang Otto di dalam ibadah online itu. Dan tadi kita dengar juga kesaksian-kesaksian bagaimana mereka satu keluarga kena COVID tetapi mereka tidak takut. Mereka tetap percaya Tuhan dan tenang teduh oleh karena hidup yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya yang luar biasa. Sehingga akhirnya sembuh tanpa pengobatan yang khusus tentang COVID. Dan mereka sembuh secara natural saja. Dan itu luar biasa. Dan karena itu, mari jemaat Tuhan, hidupi firman Tuhan. Hidupi dan renungkan dan imani seluruh janji-janji Tuhan. Dan dimanapun engkau berada, ketika engkau datang kepada Tuhan, percaya Dia hadir dan melawat engkau. Tuhan memberkati.